Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dari jurusan Teknik Sipil UNP BP 2019. Di sini saya akan menjelaskan pada adik-adik tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Nah, konsepnya sendiri, fungsi komposisi dan invers itu adalah merupakan salah satu operasi aljabar fungsi, di mana untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi komposisi dan fungsi invers, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu relasi dan fungsi. Nah, relasi dari himpunan A di himpunan B itu disebut dengan fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Artinya, fungsi itu kita dapat mengatakan itu fungsi jika ada dua himpunan dan himpunan satunya memiliki anggota di himpunan B dengan tepat satu. Artinya tidak boleh ganda. Nah, selanjutnya suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Rumus diarahkan panah atau diagram Kartesius. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi yang dapat adik-adik lihat di PPT yang abang tampilkan ini, di mana F.2 A garis panah B, artinya fungsi E memetakan anggota A ke himpunan B. Selanjutnya sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini ada beberapa macam. Di pertama itu ada fungsi subjektif, di mana jika setiap elemen di B mempunyai pasangan A atau setiapnya terdapat sedemikian juga. Nah, dapat dilihat pada gambar yang pertama. Nah, selanjutnya pada fungsi intro, yaitu fungsi yang terdapat pada elemen B yang tidak mempunyai pasangan di elemen A. Nah, artinya pada gambar nomor 3, yaitu pada angka 5 ini tidak mempunyai pasangan di elemen himpunan A. Selanjutnya pada fungsi injektif, yaitu jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu di elemen A. Artinya setiap anggota himpunan A mempunyai anggotanya di himpunan B maupun itu sebaliknya, dapat adik-adik lihat pada gambar yang terakhir. Selanjutnya pada fungsi bijektif, yaitu fungsi subjektif sekaligus fungsi injektif. Nah, dapat adik-adik lihat pada gambar yang kedua. Itu adalah merupakan penggabungan antara kedua fungsi, yaitu di mana fungsi subjektif sekaligus juga fungsi injektif. Selanjutnya, secara umum inilah gambaran sedikit konsep sebelum kita mengetahui bagaimana itu penyelesaian tentang fungsi invers dan fungsi komposisi. Selanjutnya ke fungsi komposisi. Apa sih itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah suatu penggabungan dari operasi dua jenis fungsi baik itu fx maupun gx sehingga nantinya dapat menghasilkan fungsi yang baru. Nah, operasi untuk fungsi komposisi ini pada umumnya dilambangkan dengan huruf simbol O atau kita dapat baca dengan bundaran. Fungsi baru inilah yang bisa terbentuk dari fx dan juga gx. Yakni misalnya pada fungsi f bundaran gx artinya adalah fungsi G dimasukkan pada fungsi fx. Begitupun G bundaran fx artinya adalah fungsi f yang dimasukkan pada fungsi gx. Nah, selanjutnya, apakah ada aturan dalam menyelesaikan fungsi komposisi? Tentu ada. Nah, untuk mengetahuinya kita terlebih dahulu mengetahui sifat-sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama, komposisi fungsi tidak bersifat komunikatif, yaitu f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Sehingga kita tidak dapat memetakan bahwa f bundaran gx itu sama dengan g bundaran f. Selanjutnya, yang kedua, komposisi fungsi bersifat asosiatif. Artinya f bundaran g bundaran hx itu sama dengan f bundaran g bundaran hx. Selanjutnya pada sifat yang ketiga terdapat fungsi identitas atau ix sama dengan x, sehingga
fungsi apapun jika kita pertemukan dengan IX, maka akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Misalnya F bundaran IX, sehingga bisa dapat kita simpulkan hasilnya adalah Fx. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya dalam contoh soal fungsi komposisi, jika diketahui Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 3x, berapakah nilai F bundaran G dengan nilai X-nya adalah 2. Nah, untuk dapat mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus mencari F bundaran Gx terlebih dahulu dengan kita memasukkan fungsi Gx ke dalam X, fungsi Gx ke dalam fungsi F, yaitu karena fungsi F-nya itu 3x plus 4, karena yang Gx ini kita masukin ke Fx, sehingga yang X pada 3x ini diubah menjadi 3x yang memiliki Gx, sehingga 3 dikali 3x plus 4. Artinya 3 kali 3x, 9x plus 4. Sehingga F bundaran Gx sama dengan 9x plus 4. Nah, karena yang ditanyakannya adalah F bundaran G2, sehingga X-nya kita ubah dengan angka 2. Sehingga 9 kali 2, 18. 18 tambah 4, 22. Nah, mungkin segitu kurang lebih tentang fungsi komposisi. Selanjutnya fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah pemetaan yang memiliki arah yang berlawan dengan fungsinya. Misalnya suatu fungsi memetakan dari himpunan A ke B, maka yang dimaksud dengan inverse-nya adalah kebalikannya, yaitu memetakan dari B ke A. Dapat kita lihat, adik-adik lihat pada tabel, ada diagram berikut, di mana jika kita ingin mencari F, kebalikannya adalah inverse Fx, atau dengan F pangkat min 1x. Min 1 ini merupakan kebalikan atau dapat kita namakan inverse. Selanjutnya, apakah ada aturan dalam menyelesaikan fungsi inverse tersebut? Tentu. Namun, pada sifat inverse pada komposisi berikut ini, kita tidak perlu menghafalnya, karena jika kita sudah mengetahui bagaimana F bundaran G itu seperti apa, nanti kita dapat mencarikan tentang inverse-nya sendiri. Langsung saja ke contoh soal fungsi inverse. Misal, jika diketahui Fx-nya adalah 3x plus 6, bagaimana dengan inverse dari fungsi Fx tersebut? Nah, yang pertama kita misalkan Fx ini adalah Y, sehingga Fx sama dengan Y. Berarti Y sama dengan, karena Fx-nya 3x plus 6, berarti Y-nya sama dengan 3x plus 6. Karena sebelumnya ini adalah fungsi diganti fungsi Y, sehingga nanti harus menjadi X sama dengan Y sama X sama dengan hasilnya. Sehingga kita pindahin ruas, 3X ini pindahin ruas dan Y pindahin ruas. Sehingga 3X sama dengan Y min 6. Nah, di sini sudah dapat, karena kita ingin mendapatkan hasilnya X sama dengan bla bla bla, sehingga 3 ini menjadi pembagi, sehingga X sama dengan Y per 3 dikurang 6 per 3, sehingga X-nya menjadi sepertiga Y min 2, karena 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga inverse dari Fx atau F pangkat min 1x sama dengan sepertiga Y min 2. Karena di sini adalah kita menggunakan variabel X, sehingga Y ini kita ubah menjadi X. Sehingga inverse dari Fx adalah sepertiga X min 2. Mungkin segitu penjelasan oleh Abang. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa diskusikan di grup. Sekian dari Abang, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.